Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah hari ini marilah kita sama-sama meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah SWT yang sudah banyak memberikan nikmat kepada kita semua, nikmat iman, nikmat sehat, ya, nikmat beraktivitas. Dan alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk thalabul ilmi. Dan yang paling penting dalam thalabul ilmi kita niatkan bahwa belajar adalah ibadah. Karena supaya Allah mencatat amal perbuatan kita, di samping mendapatkan pahala dan juga mendapatkan ilmu yang barokah. Ya. Jadi kewajiban kita adalah berpikir positif, kemudian membangun cita-cita di atas rata-rata. Karena keberlimpahan alam semesta ini insya Allah akan mendukung ya keberhasilan kita juga. Oke, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas evaluasi kinerja e-commerce. Ya, pertemuan 13. Sebelum saya menjelaskan evaluasi kinerja e-commerce, saya ingin mereview kembali tentang pertemuan awal, yaitu membahas tentang apa itu e-commerce, apa itu e-business, dan apa itu marketplace. Semuanya masih ingat? Apa itu e-commerce? Apa itu e-business? Apa itu marketplace? Ada yang ingat? Ada yang ingat? E-business apa? E-commerce apa? Marketplace apa? Oke, secara garis besar bahwasanya e-business adalah semua aktivitas bisnis yang terkoneksi dengan internet. Ya, syarat utamanya adalah internet. Sedangkan marketplace adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli. Ya, kalau marketplace masih belum terkoneksi dengan payment gateway. Ya. Kalau yang sudah terkoneksi dengan payment gateway itu masuk ke kategori e-commerce. Ya, karena e-commerce itu sudah komplit. E-commerce perdagangan secara elektronik, di situ sudah ada fasilitas bagaimana kita melakukan transaksi, kemudian bagaimana kita melakukan pemesanan, dan juga bagaimana kita melakukan pembayaran. Ya. Jadi kesimpulannya bahwasanya e-commerce marketplace itu masuk ke kategori e-business. Karena e-business itu jangkauannya masih luas ya, seperti LMS, kemudian seperti MyUnfarm itu tergolong e-business. Sedangkan marketplace itu hanya tempat bertemunya pedagang dan pembeli, seperti yang ada di Facebook Marketplace. Ya. Pembayarannya nanti berlangsung ke WA biasanya, enggak transaksi secara online. Ya. Oke. Kemudian sebelum pertemuan evaluasi kinerja e-commerce, pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang marketing e-commerce. Oke. Ada beberapa tujuan tentang marketing e-commerce. Intinya bahwa pemasaran e-commerce untuk mendatangkan jumlah konsumen sebanyak-banyaknya, baik menggunakan saluran digital, ya, karena e-commerce berarti kita harus menggunakan saluran digital, ya. Kemudian saya ingin mengetahui pengetahuan teman-teman di sini. Ada beberapa pertanyaan refleksi. Yang pertama, menurut Anda, mengapa pemilihan saluran pemasaran yang tepat sangat penting dalam bisnis e-commerce? Ada yang mau jawab? Siapa? Oke. Siapa namanya? Ruah, Pak. Mas Ruah. Ruah ya. Nah, Mas Ruah. Silakan Mas Ruah. Menurut saya kenapa pemilihan saluran pemasaran harus tepat dan penting? Misalnya kita punya target pasar seperti anak muda atau Gen Z. Mungkin kita bisa memasarkan di dua platform seperti Instagram maupun TikTok. Jadi kita emang target pasarnya kita udah tuju gitu, jadi kita harus pilih platform yang sekiranya target pasar kita siapa. Oke, ada lagi?
Udah Pak. Cukup. Oke, baik. Jawaban yang tepat. Tujuan dari marketing e-commerce ya, salah satunya adalah strategi marketing e-commerce. Salah satunya adalah bagaimana kita memilih saluran marketing dengan tepat. Sesuai apa? Sesuai dengan target pasar kita. Karena strategi marketing e-commerce yang pertama kita tentukan tujuannya dulu, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah kita tentukan target pasarnya dulu. Selanjutnya adalah kita tentukan saluran pemasarannya dulu. Ya. Karena segmen pasar kita ya akan menggunakan beberapa saluran sosial media yang ada. Misalkan generasi Z ya, itu kebanyakan main di TikTok. Walaupun sebagian besar juga main di Instagram. Jadi kolaborasi antara Instagram sama TikTok. Supaya target segmentasi pasarnya tepat, gitu ya. Target pasarnya tepat. Sehingga kalau istilah di marketing itu iklan kita nggak boncos. Ya. Ada beberapa saluran-saluran digital yang digunakan dalam marketing e-commerce, ya. Salah satunya adalah SEO, ya. Kemudian apa lagi? SEM, search engine marketing. Kalau SEM berarti menggunakan budgeting iklan. Ya. Kalau SEO berarti secara organik. Ya. Mainnya di kata kunci di websitenya. Kemudian ada melalui saluran sosial media, ada Facebook, ada YouTube, ada IG, ada apa lagi TikTok ya. Itu semua itu sesuai dengan target pasar masing-masing. Sehingga kalau kita targetnya Gen Z ya, tapi kita lebih banyak iklannya di Facebook, itu akan banyak dana yang mubazir. Sehingga dalam pilihan kinerja e-commerce-nya kurang tepat, kurang bagus. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah sebutkan beberapa saluran marketing yang dapat digunakan dalam e-commerce dan jelaskan manfaatnya. Siapa yang mau memberikan masukan dari pertanyaan ini? Saya Pak. Ya, silakan. Di e-commerce itu beberapa saluran marketing yang dapat digunakan, kayak mungkin ada TikTok, Instagram, Shopee, Oke. terus Facebook, sama WhatsApp mungkin Pak. Terus kalau manfaatnya ya sesuai sosial media kan nggak mencangkup yang di situ aja, bisa kemana-mana. Jadi mungkin bisa lebih menyebarkan produk secara luas gitu. Orang banyak yang tahu. Ya baik. Oke, ada lagi? Mungkin. Ada lagi saluran marketing e-commerce? Ada yang belum disebutkan? Afiliator, ya kan? Kemudian influencer atau endorse, ya. Kalau influencer tergantung apa? Jumlah followernya ya. Kategori nano influencer, kategori micro influencer, sama kategori mega influencer. Itu budgetingnya beda-beda. Kemudian dari sisi jenis influencernya ada influencer tentang pendidikan, influencer tentang fashion, influencer tentang obat-obatan, kan itu. Jangan sampai influencer tentang obat-obatan marketingnya tentang apa? Makanan gitu ya. Jadi nggak nyambung. Ya, nggak nyambung. Seperti tadi saluran sesuai dengan target pasar. Kalau target pasarnya Gen Z, berarti kita menggunakan saluran TikTok karena mayoritas Gen Z menggunakan TikTok. Bahkan generasi alpha saat ini sudah familiar dengan menggunakan TikTok. Ya. Jadi nggak usah keputusannya oleh orang tua, tapi anak generasi alpha, ya kita sebagai seorang marketing bisa menyasar generasi alpha, ya walaupun secara keputusan pembelian masih tergantung oleh orang tua. Ya. Nah ini refleksi dari materi sebelumnya, ya semoga teman-teman bisa mengembangkan lagi. Kemudian saya lanjutkan tentang materi sekarang, yaitu evaluasi kinerja e-commerce. Oke, ya. Jadi tujuan dari pembelajaran ini sampai aja adalah yang pertama memahami konsep evaluasi kinerja e-commerce, kemudian mengidentifikasi indikator utama kinerja toko online, menggunakan data analitik untuk mengevaluasi performa bisnis digital,
menyusun rekomendasi strategis berbasis data, kemudian mengambil keputusan bisnis yang lebih efektif. Ini ada 5 target pencapaian dari pembelajaran ini. Kemudian apa sih evaluasi kinerja e-commerce? Ya. Evaluasi kinerja e-commerce adalah proses sistematis untuk mengukur efektivitas dan efisiensi operasional bisnis digital berdasarkan data kuantitatif dan kualitatif guna meningkatkan kinerja dan daya saing bisnis. Nah, biar kinerja iklan kita itu terukur, harus ada apa? Harus ada KPI-nya. Cara mengukur KPI-nya pakai apa? Gitu. Ya. Jadi untuk melihat kinerja evaluasi e-commerce ada beberapa KPI yang digunakan untuk mengukurnya. Yang paling utama adalah 5 KPI. Ya, yang pertama conversion rate. Ya, ini mengukur efektivitas konversi pengunjung menjadi pembeli. Ya. Kemudian ada customer acquisition cost, biaya memperoleh pelanggan. Ya. Jadi kita ukur per pelanggan, satu pelanggan itu mengeluarkan cost biaya marketingnya berapa. Ya. Ini sebetulnya kalau kita iklan digital secara real time bisa mengukur kinerja. Beda sama marketing konvensional. Ya. Kalau konvensional kita belum bisa, karena misalnya pasang spanduk, berapa orang yang melihat spanduk di jalanan, berapa orang yang membeli produk kita lewat spanduk, kan kita nggak bisa ukur. Tapi kalau secara digital kita bisa mengukur konversi rate-nya berapa. Ya, efektivitas konversi pengunjung. Konversi apa? Ya, pengunjung yang masuk jadi konsumen. Kalau tahapan konsumen kemarin gimana? Tahapannya pertama, bagaimana iklan kita bisa membangun awareness gitu ya. Kemudian setelah aware, interest ya. Setelah interest, consideration ya. Jadi konsumen itu kebiasaannya membanding-bandingkan. Karena kalau iklan digital, terutama di e-commerce seperti Shopee, begitu mudahnya kita mendapatkan informasi produk, baik secara program diskonnya, kemudian review dari konsumen, karena rata-rata keputusan pembelian ya dari apa? Dari review konsumen. Nah, ini produknya bagus nggak? Kalau banyak komentar-komentar negatif, itu biasanya orang akan mempertimbangkan kembali untuk memutuskan pembelian. Kemudian rata-rata order value, mengukur rata-rata nilai transaksinya. Berapa sih rata-rata transaksinya 1 tahun gitu ya. Kemudian ada chart abandonment rate, mengidentifikasi hambatan proses checkout. Kemudian customer lifetime value, mengukur nilai pelanggan jangka panjang. Oke, ini ada 5 item yang bisa dijadikan KPI, performance indicator, untuk mengukur kinerja dari e-commerce kita sejauh mana, sehingga kita bisa mengukur budgeting dari iklan digital. Oke, kita lanjut tentang masing-masing Oke, bagaimana cara menghitung konversi rate? Ya, konversi rate menunjukkan persentase pengunjung yang berhasil melakukan pembelian dibandingkan dengan total pengunjung website. Jadi KPI ini nanti teman-teman bisa dijadikan skripsi sebetulnya dengan analisis kualitatif berdasarkan data-data kuantitatif ini. Oke, cara mengukurnya yang pertama adalah kita harus mengetahui jumlah transaksi per jumlah pengunjung. Jadi sebanyak pengunjung ya. Jadi jumlah pengunjung kita bandingkan jumlah transaksi. Karena ada pengunjung yang lewat aja ya, ngeklik ranjang tahu-tahu nggak memutuskan pembelian, kan ada, atau cuma sekedar lihat-lihat aja. Jadi untuk mengukur conversion rate adalah jumlah transaksi per jumlah pengunjung kali 100%. Karena ini ukurannya persentase,
Contohnya misalkan ada jumlah pengunjung 10.000 orang, baik yang mengunjungi website itu sudah terdata ya. Secara otomatis orang yang buka website e-commerce itu sudah otomatis sudah terdata sebagai pengunjung e-commerce. Kemudian ada berapa transaksi dari 10.000 ya. Jadi 300 per 10.000 ya, hasilnya adalah sekitar 3%. 3% ya. Kalau kita melihat dari klasifikasinya, angka 3% itu masuk ke kategori apa? Rendah, standar, atau sangat baik? Oke, standar ya. Karena 3% itu antara 2 sampai 5%. Oke, ada pertanyaan kaitannya dengan konversi rate? Saya Pak. Ya, silakan. Apa faktor utama yang dapat mempengaruhi conversion rate pada bisnis e-commerce, Pak? Oke, faktor utama yang dapat mempengaruhi nilai conversion rate ya di bisnis e-commerce. Oke, secara garis besar itu ada 3 ya. Yang pertama itu kaitannya websitenya, ya. Apakah websitenya lemot? Ya kan ada kan website dibuka itu lemot. Jadi pengunjungnya orang akan langsung meninggalkan kalau kita mau cari informasi tentang produk, tapi e-commerce-nya, website-nya itu lemot. Ya. Kemudian dari aspek promosinya, ya. Oke, lebih lanjut kaitannya dengan faktor utama ya secara jelas di samping 3 elemen tadi. Ya, ini ada beberapa faktor ya. Tadi sudah saya sampaikan kaitannya desain website menarik atau tidak. Kalau gambarnya sudah gak menarik, ya orang akan cepat meninggalkan website kamu sendiri. Makanya kalau lihat Shopee itu gambarnya ngejreng banget, membuat orang tertarik untuk melihatnya. Kecepatan loadingnya, tadi ya, kecepatan loadingnya, kemudahan check out. Ya, kadang kalau check outnya lama, ya itu juga orang akan malas untuk melanjutkan pembelian. Kualitas foto produk, kemudian kejelasan deskripsi produk, kemudian ini faktor internal. Kalau faktor eksternalnya itu persaingan ya, itu kaitannya dengan harga produk, kemudian promo dan diskon, kepercayaan konsumen bisa dilihat dari tadi review konsumen. Ya, itu akan membantu tingkat kepercayaan konsumen. Kemudian kaitannya metode pembayaran. Ya, ada banyak pilihan. Apakah pakai virtual account, pakai QRIS, atau kebanyakan orang pakai COD gitu ya. Karena lebih safety. Ya, unboxing kalau produknya nggak sesuai, kita kembalikan. Gitu ya. Oke, kemudian kaitannya ongkos kirim. Kadang selisih 1.000-2.000 aja, orang akan berpindah ke lain tempat. Tadi perilaku konsumen ada consideration-nya, membanding-bandingkan produk lain. Harganya gimana sih? Ada program promonya nggak? Kan itu. Kalau ada selisih dari harga atau walaupun sudah terjadi permainan pricing, selisihnya 1.000-2.000, kadang orang memilih walaupun selisihnya 1.000-2.000. Ya, itu perilaku konsumen. Nah, ini kaitannya faktor utama yang mempengaruhi nilai conversion rate. Teman-teman, karena pola-pikirnya sudah dewasa, ini disanggap teman-teman mahasiswa. Kita sudah menyelesaikan mata kuliah bagaimana menilai kinerja e-commerce. Ada 5 item. Ya, saya review kembali. Ada 5 item untuk menilai kinerja e-commerce. Ada yang bisa menyebutkan? Apa aja Mas? Yang pertama apa tadi? Conversion rate. Terus apa lagi? Ya, mikir. Apa aja conversion rate? Ya. Customer acquisition cost, ya. Ketiga, average order value.
Oke. Satu dengan donor lifetime value. Ini ada 5 item untuk bisa menilai kinerja dari e-commerce sehingga iklan kita tidak boncos ya, sesuai dengan target marketing yang diinginkan. Oke, sebelum saya tutup, marilah kita sama-sama saling mendoakan, terutama mendoakan kedua orang tua kita supaya tetap sehat, amin, mendapatkan rezeki yang berkelimpahan, dan mendapatkan keberkahan umur, ya. Dan juga kita apa yang kita inginkan dikabulkan oleh Allah SWT. Kita sama-sama yang Islam kita bacakan suratul Fatihah. Al-Fatihah. Iya, kenapa saya kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.